Dokter Reza Gladys yang licik berlindung di balik kedokterannya yang kalian tidak tahu, gue tahu. Nih, Glad Pizza. Ini cuma ditempel stiker. Ini dijual di e-commerce di akun pribadinya dia. Tidak ber-BPOM, ada tidak boleh dilakukan di rumah. Jual 2 jutaan. Ini produk yang gua tahu, si Reza Gladys ini tidak boleh gua spill produk ini. Walhasil dia minta-minta ke Dokter Oki untuk ketemu sama gua karena gua udah beli produk dia yang ini. Dia takut banget nih gua spill yang ini. Terus dia minta tolong Dokter Oki untuk ketemu sama gua. Gua nggak mau lah. Kalau mau ketemu sama gua bayar. Bener nggak? Ya nggak. Kalau dia kan sudah membohongi. Ini adalah produknya Reza Gladys yang tidak boleh dijual. Dan ini sama kayak si Soneo, cuma ditempel stiker. Ini dijual di e-commerce secara terang-terangan, secara bebas. Nih. Pertama itu tidak ber-BPOM, kedua ada, ketiga overclaim. Itu kalau untuk kecantikan tidak boleh dipakai di rumah sendiri, kalian harus pinter ya. Reza Gladys ini bukan lagi penipuan, tapi dia sudah melakukan kejahatan ke customernya. Nih, ini yang gua mau spill. Sebenarnya ini kita sudah berusaha memberitahukan kepada masyarakat ketika itu tentang bahaya atau juga betapa merugikannya suatu brand ini ketika akan digunakan kepada masyarakat gitu ya. Sebenarnya yang berusaha ditutupi oleh DRG ini sudah berusaha disebarluaskan, sudah berusaha diinformasikan kepada masyarakat oleh NM gitu ya. Jadi yang kalian lihat tadi itu adalah produk yang berusaha disebutkan atau berusaha di-spill oleh Nikita Mirzani sejauh ini gitu. Jadi sebenarnya tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dari DRG ini tentang produknya tersebut gitu, karena Nikita sudah berusaha menjelaskan ketika itu ya. Bahkan video ini dibuat jauh sebelum Nikita akhirnya ditahan saat ini gitu. Jadi produk itu tanpa hasil lab katanya, produknya udah sangat berbahaya karena memakai jarsun gitu ya. Nggak boleh disebutin sih katanya ya. Kalian tahu lah ya, jar-jar itu yang dijual dengan harga yang sangat tinggi ya, kemudian bisa digunakan dengan bebasnya. Kemudian yang lebih parahnya itu bisa diperjualbelikan itu di e-commerce gitu. Coba bayangin. Jadi kalian bisa lihat sendiri tadi ya gitu. Jadi seorang NM itu lebih memilih memberitahukan hal tersebut kepada masyarakat terlebih dahulu gitu sebenarnya. Jadi ya kalau kita bisa menelaah, kita bisa berpikir luas gitu ya, sebenarnya NM secara garis besar itu berusaha menyelamatkan uang dan kesehatan masyarakat gitu ya, dibanding dia menyimpan dulu tuh rahasia tersebut gitu sebenarnya. Jadi sepertinya DRG itu begitu ketakutan karena kita udah speak up dari video yang kalian saksikan tadi soal produknya yang memang dijual di e-commerce, bahkan di rekaman beberapa menit, 9 menit kalau nggak salah ya bersama Mail ketika itu, atau obrolannya Mail dengan suami DRG. Poinnya adalah ketika itu DRG dan suami itu sudah berusaha langsung menarik produk itu di e-commerce, bahkan juga menghapus atau menghilangkan akun e-commerce yang menjual produk tersebut kalau nggak salah ya gitu. Aku lupa ingat, tapi aku pernah nonton VT itu gitu. Jadi sebegitu worry-nya, sebegitu bingungnya dia gitu, ketakutannya dia yang dia rasakan ketika itu, ketika Nikita Mirzani akhirnya speak up soal ini gitu. Kenapa dia, ini analisa aja ya gitu, itu kenapa dia rungsing gitu loh nyariin Nikita untuk Nikita stop cuap-cuap tentang kejahatan tersebut gitu, tentang fakta tersebut gitu. Jadi itu kenapa Nikita Mirzani itu menganggap uang yang diberikan oleh DRG, bahkan di suatu talkshow juga aku sudah sempat tampilkan di konten sebelumnya, ketika dia menjadi salah satu bintang tamu di suatu acara, dia juga dengan gamblang menjelaskan hal tersebut gitu ya di konten tersebut.
Jadi dia menganggap ya udah kalau mau ketemu Nikita Mirzani dengan ini silaturahmi apa yang bisa lo kasih gitu. Sedangkan gue public figure, artis, dia bilang gitu ya. Jadi Nikita menerima uang tersebut atas pertemuannya DRG itu bersama dengan asistennya yaitu IM. Jadi Nikita menganggap uang tersebut itu sebagai endorse saja gitu, sebagai endorse gitu ya. Jadi mau ketemu artis gitu ya. Ya harus bayar gitu. Aku aja di sini dibayar katanya gitu kan. Di konten sebelumnya kalau kalian penasaran kalian bisa saksikan. Ada rekaman suara Nikita di situ gitu ya. Jadi isi rekamannya memang disebar ketika itu ya. Kalau kalian bisa ingat juga nih dalam suatu rekaman yang beredar kemarin antara suami DRG dan Mail juga di situ kita bisa dengar ya di mana suami DRG ketika itu juga minta Nikita mereview produk mereka gitu ya untuk dibagus-bagusin lagi gitu. Bahkan juga ada permintaan atau juga apa tuh ya requestan ya untuk doktif gitu. Ya itu beda cerita sih kalau itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada rahasia lagi dari DRG itu yang dipegang oleh Nikita karena semuanya udah di-spill ya di video tadi kepada publik gitu. Jadi kalau memang hal tersebut dia nggak memeras gitu ya, kenapa senjata yang buat memeras itu di-spill duluan oleh Nikita gitu? Coba pikir deh. Ini yang video tadi itu, video produk tadi itu kan sebenarnya itu senjata yang paling kuat untuk Nikita misal kalau memang ada niatan untuk memeras gitu. Kenapa di-spill duluan baru kemudian ada indikasi dari owner brand ini mencari-cari Nikita gitu ya, untuk Nikita bisa bungkam, untuk Nikita bisa diem gitu, untuk tidak mereview atau membicarakan soal produk dari owner brand ini gitu. Jadi apa mungkin nih itu suatu pemerasan ya saat senjatanya sendiri itu udah di-spill kepada publik, kepada masyarakat gitu. Coba pikirkan hal itu. Jangan sampai bias. Mereka sudah merugikan customer, mereka yang menipu, gimana Pak? Itu nggak ada hukumnya, nggak ada kelanjutannya, udah gitu aja. Hah? Mana? Katanya untuk rakyat, polisi rakyatnya mana dulu yang banyak uang, baru dibela. Vokal nih kakak ini Sampai ya. didudukin di DPR diundang. Apaan sih? Kocak emang. Ya, hukum di negara Konoha ini kocak, lucu. Kalau memang berani penyidik mengatakan penetapan tersangka harus berlanjut. Nah, tapi yang saya minta bukan hanya itu yang berlanjut. Perlu saya tegaskan lagi, tidak ada api kalau tidak ada asap. Kan pernah saya sampaikan, kenapa sampai mau menyerahkan uang itu kepada Nikita Mirzani? Berarti ada sesuatu yang nggak beres. Kalau memang skincare-nya itu benar, kenapa harus menyuap orang? Kenapa harus berikan uang nggak tanggung-tanggung? Untuk apa ini? Kalau memang betul-betul dia legal, terdaftar di BPOM, sudah diverifikasi, sudah disurvei, dan hasilnya juga setelah memenuhi standar, tidak mengandung zat kimia, tidak mengandung merkuri, tidak mengandung zat berbahaya, ya kenapa harus takut? Tapi faktanya kan dilakukan. Menurut hemat saya, dua-dua itu harus diperiksa. Oke, itu sedikit update untuk kali ini, dan ini ada suatu statement sekalian menutup perjumpaan kita kali ini dari Bang Togar Situborang ya, mengenai kasus Nikita Mirzani yang masih bergulir sampai sekarang gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Horas, salam, saya advokat Dr. Togar Situborang di hari Kamis terkait kasus Nikita Mirzani yang telah ditetapkan tersangka, bahkan telah dilakukannya satu penahanan. Kita lihat kasus ini sebenarnya sangat-sangat mudah dan sangat-sangat tidak perlu menguras energi berlebihan, di mana kita tahu ini awalan Nikita Mirzani memberikan suatu edukasi atau informasi, satu produk yang memang tidak layak, namun akhirnya orang tersebut meminta bantuan dan meminta tolong, dan akibat dari perbuatan permintaan tolong tersebut, adanya satu permintaan, karena ada orang yang meminta, otomatis adanya permintaan, sama-sama bersepakat, sehingga diberikanlah dana 4M dengan 2 kali melakukan transaksi. Namun ternyata di balik pemberian tersebut, pelapor ini itikadnya tidak baik, atau pemberi itu itikadnya tidak baik, malah digunakan menjadi laporan polisi
dengan dugaan pemerasan, lalu juga pengancaman dan tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi kalau kausalitas di sini jelas ada permintaan, ada yang menerima. Kalau dikaitkan dengan kasus Nikita Mirzani, karena yang mengatur daripada suatu permintaan dan yang menerima ini kan antara pelapor dengan asisten Nikita Mirzani. Muncullah angka 4M. Tadi saya bilang kasus ini sederhana. Semoga Nikita Mirzani mengambil sikap, yaitu menyerahkan kembali uang kalau memang itu ada, yang sebesar 4M tersebut. Sehingga ini akan membuat satu perbuatan menghilangkan niat menguasai uang 4M tersebut. Nah, peristiwa semacam ini tuh banyak terjadi. Ibarat orang kata tuh ada contoh ya, anjing kejepit, kita bantu, tapi tangan kita digigit. Analogi ini terkadang juga ada di profesi seorang advokat, di mana advokat menolong seseorang yang dalam keadaan masalah hukum, ada surat kuasa, ada perjanjian jasa hukum, dan sudah dilangsungkan pekerjaan, itu ternyata malah yang nakal si kliennya ini. Malah seolah-olah dia ditipu atau dibohongi dan membuat laporan polisi. Nah, jadi fenomena seperti ini sebenarnya jahat itu adalah dari pihak si orang yang mengaku korban. Nikita itu kan jelas, kalau kita tadi sudah kasih dua contoh Nikita Mirzani dan contoh adanya seorang advokat yang mempunyai klien. Contoh Nikita Mirzani dengan orang yang ingin produknya tidak digembar-gemborkan ke publik sehingga berusaha menutup daripada mulut Nikita Mirzani melalui asistennya. Nah, ini siapa aja bisa terjadi. Jadi bukan hal yang memang naif. Justru yang kita pertanyakan sang pelapor itu, kenapa dia melakukan dugaan yang memang mengakibatkan Nikita Mirzani dituduh melakukan pemerasan, pengancaman, TPPO. 4M. 4M besar sekali, dan itu harus didalami oleh pihak penyidik. Maksud tujuan si pelapor menyerahkan uang tersebut. Namun, di balik itu, pura-pura sebagai korban pemerasan. Wow, nggak habis pikir. Karena pidana itu bisa dipidana kalau memang ada mens rea. Tapi kalau seorang Nikita, itu memang dia sering membantu masyarakat untuk mengedukasi agar tidak terjebak satu produk kosmetik, itu kan bagus, baik. Artinya kalau memang kita benar, kenapa kita harus takut? Jadi, terkait masalah Nikita Mirzani, sebenarnya bisa diselesaikan, kembalikan uang 4M tersebut yang dikatakan bahwa ada pemerasan sebesar 4M. Itu akan membuktikan bahwa tidak ada niat untuk menguasai dana tersebut. Kita pun masyarakat wajib hati-hati kalau nolong orang lain. Jangan nolong tapi malah tangan kita yang digigit. Itu namanya binatang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.